Sidang kasus penipuan dan penggelapan jual beli hotel dengan 3 orang terdakwa, yakni Notaris Diana Istislam, Muhammad Sofyan Wahyudi, dan Lee Dwi Laksana, memasuki agenda putusan. Ketika terdakwa dinyatakan bersalah dan majelis hakim memvonis terdakwa Diana Istislam 2 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Sedangkan 2 terdakwa lainnya, yakni Muhammad Sofyan Wahyudi dan Lee Dwi Laksana, divonis 4 bulan 15 hari kurungan penjara. Sidang kasus penipuan dan penggelapan jual beli hotel dengan 3 orang terdakwa, yakni Notaris Diana Istislam, Muhammad Sofyan Wahyudi, dan Lee Dwi Laksana, yang dipimpin oleh Majelis Hakim Yudi Prasetya dengan agenda putusan. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim menyatakan ketika terdakwa yakni Diana Istislam, Muhammad Sofyan Wahyudi, dan Lee Dwi Laksana dinyatakan bersalah dan terbukti melanggar pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1. Ketika terdakwa divonis kurungan penjara berbeda. Untuk tersangka Diana Istislam divonis 2 bulan penjara dengan masa percobaan 4 bulan. Sedangkan terdakwa Muhammad Sofyan Wahyudi dan Lee Dwi Laksana divonis penjara 4 bulan 15 hari. Usai sidang putusan, Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Malang mengatakan akan pikir-pikir atas putusan tersebut, karena putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Rencananya dari hasil putusan ini akan disampaikan ke pimpinan untuk mengambil langkah selanjutnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang telah menjatuhkan putusan atas perkara terdakwa Diana Istislam, M. Sofyan Wahyudi, dan Lee Dwi Laksana Budiman. Atas putusan tersebut, kami penuntut umum menghormati putusan tersebut. Untuk selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk menentukan sikap yang akan diambil, sikap lebih lanjut. Putusannya Mas, berapa? Putusan untuk terdakwa 1 Diana Istislam, Majelis Hakim memutus dengan pidana penjara selama 2 bulan, namun pidana tersebut tidak perlu dijalani. Dengan ketentuan selama masa percobaan 6 bulan, tidak ada putusan lain yang mengadili terdakwa 1 tersebut. Nah, untuk terdakwa 2 dan terdakwa 3 diputus dengan pidana penjara selama 4 bulan 15 hari dipotong masa tahanan. Atas pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, tadi menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum khususnya pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dakwaan pertama telah terbukti semua unsur-unsurnya. Sementara kuasa hukum terdakwa mengaku dengan putusan ini pihaknya masih pikir-pikir dan kemungkinan akan melakukan langkah hukum selanjutnya karena ada beberapa hal yang dimintai keadilan atas kliennya. Sementara dalam sidang kasus penipuan tersebut, beberapa hal yang meringankan ketiga terdakwa, yakni bersikap baik selama masa persidangan. Kita menghormati putusan hakim yang menghukum terdakwa 1 dengan percobaan, hukuman 2 dengan masa percobaan 6 bulan. Tetapi saya sebagai kuasa hukum itu masih pikir-pikir dan kemungkinan melakukan upaya hukum itu sangat besar meskipun ini percobaan, karena ada beberapa hal yang menurut saya itu perlu untuk dimintakan keadilan. Ada alasan-alasan seperti dia mengetahui bahwa sudah terjadi adanya PBJB sebelumnya, karena tetap saya sebagai kuasa hukum menganggap bahwa itu tidak pernah muncul, tidak pernah ada PBJB, hanya ada konversi, dan dari pihak kami sudah mengkonfirmasi kepada BPN apakah konversi itu sudah ada atau tidak. Ternyata ada, itulah. Jadi tetap saya menganggap bahwa ini masih ada celah untuk melakukan upaya hukum demi bebasnya klien saya. Simon Alfredo melaporkan. Universitas Brawijaya atau UB mengakui pemuda yang ditangkap tim Densus 88 anti teror Mabes Polri pada Senin lalu di salah satu rumah kos di perumahan di Noyo Permai, Kota Malang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya. UB sendiri menyerahkan semua proses hukum terhadap mahasiswa ke aparat penegak hukum.
Rabu siang, Universitas Brawijaya atau UB Malang mengklarifikasi pemuda yang ditangkap oleh tim Densus 88 anti teror Mabes Polri di salah satu rumah kos-kosan di perumahan di Noyo Permai, Kota Malang. UB mengakui pemuda yang ditangkap berinisial IA. Pelaku merupakan mahasiswa angkatan tahun 2019 semester 6 jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. IA diketahui merupakan salah satu mahasiswa berprestasi karena dari nilai akademik yang dilaporkan dari fakultas, nilainya rata-rata di atas 3. Namun pihak kampus sendiri tidak mengetahui pasti aktivitas yang dilakukan pelaku di luar kampus. Ditangkapnya salah satu mahasiswa yang diduga terlibat jaringan teroris, UB sendiri tidak akan memberikan pendampingan hukum terhadap pelaku. Bahkan pihak UB menyerahkan semua proses hukum kepada aparat penegak hukum. Sementara mengantisipasi adanya mahasiswa yang terlibat dalam jaringan terorisme dan organisasi yang dilarang pemerintah, mahasiswanya dibekali pendidikan deradikalisme yang sudah dilakukan sejak tahun 2020 lalu. Pimpinan universitas bersama pimpinan fakultas akan melakukan segala daya upaya untuk mencegah kegiatan serupa terjadi di kemudian hari. Prosesnya kami serahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwenang. Yang terakhir terkait dengan sanksi. Kita mengikuti aturan yang berlaku. Jika sudah ada penetapan hukum yang pasti inkrah, maka rektor pasti akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Simon Alfredo melaporkan. Puluhan ekor sapi milik petani di Sanan, Kecamatan Belimbing, Kota Malang sakit akibat terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sapi-sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku tersebut oleh pemiliknya diberikan obat tradisional seperti jamu dan pil antibiotik dan penurun panas. Puluhan ekor sapi milik petani di Pusat Pengemukan Sapi di Sanan Belimbing, Kota Malang, terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sapi yang terjangkit PMK selain moncongnya luka, lidahnya sering keluar dan mengeluarkan air liur. Sapi yang terkena PMK tersebut tidak memiliki nafsu makan, sehingga para petani terpaksa memberikan makan sapinya dengan cara disuap. Para petani mengaku, wabah PMK terjadi sejak 2 hari lalu. Total sebanyak 20 ekor sapi yang terjangkit PMK. Petani juga telah melaporkan kasus tersebut kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, dan telah dilakukan vaksinasi terhadap sapi yang sakit akibat terjangkit wabah PMK. Selain disuntik vaksin, para petani di sana juga memberikan ramuan tradisional serta obat pil antibiotik dan pil penurun panas untuk sapi mereka yang sakit. Sementara sapi-sapi yang terjangkit PMK tersebut tidak dilakukan karantina, mengingat para petani tidak mempunyai lahan untuk tempat karantina. Mulai kapan Pak kenanya Pak? Sudah 2 hari ya, 2 hari ini. 2 hari ini ya Pak ya? Udah ada yang mati Pak? Enggak, tapi sebelum kejadian sudah diaktifasi ke pemotongan jagal. Pak, dinas terkait sudah ke sini atau belum Pak? Oh sudah. Sudah memberi apa aja Pak? Ya suntikan. Suntikan saja? Ya. Terus pemeriksaan harian atau apa ada nggak Pak? Enggak ada. Nggak ada Pak ya? Ya, kalau jenengan sendiri sudah ngasih apa aja Pak? Ya jamu, ya obat. Pak, gejalanya seperti apa Pak? Ini sapi yang kena ini? Liur ini. Liur, air liur keluar. Terus nggak mau makan Pak? Ya, nggak mau makan. Ini harus disuapin gitu Pak? Ya. Kalau nggak disuapin gimana Pak? Ya nggak mau makan. Kan seperti manusia. Pembakaran tubuh tidak ada. Kekuatan tubuh dari hewan sama saja seperti manusia. Pak, kalau di sini total berapa ekor Pak yang Di sini 20 semuanya. Simon Alfredo melaporkan. Jumlah armada mikrolet yang beroperasi berkurang pada hari libur nasional. Berkurangnya armada yang beroperasi ini karena menurunnya jumlah penumpang di Terminal Arjosari Kota Malang ke berbagai jurusan. Kamis 26 Mei 2022. Berkurangnya jumlah penumpang pada libur nasional kenaikan Isa Al-Masih tahun 2022
Berdampak pada berkurangnya jumlah armada yang beroperasi karena sebagian sopir lebih memilih libur tidak beroperasi untuk sementara karena biasanya pada hari libur terminal akan sepi penumpang. Para sopir mikrolet di Terminal Arjosari ke berbagai jurusan atau trayek ini biasanya akan beroperasi menyesuaikan dengan kondisi penumpang, bisa sampai siang atau sore hari. Seperti yang dialami sopir mikrolet jurusan Arjosari Lawang pada hari libur, penumpang cenderung lebih sepi karena tidak ada tambahan penumpang pelajar. Sehingga ketika biaya BBM dan setoran sudah terpenuhi, para sopir sebagian pulang. Menurut salah seorang sopir menjelaskan, dirinya beroperasi sejak pagi dan pada hari libur akan mengurangi jam beroperasi, serta untuk armada yang beroperasi juga berkurang jumlahnya. Di Terminal Arjosari terlihat kondisi terminal mikrolet cukup lengang dan banyak angkutan umum yang mangkal di luar terminal, baik untuk angkutan umum jenis mikrolet maupun bus antar kota dalam provinsi. Gimana untuk penumpang Pak, kalau libur merah tanggal merah gini Pak? Penumpangnya sepi total, 1 PP dapat 7 orang. 7 orang Pak ya, 1 PP itu berarti pulang pergi Pak ya? Pak kalau hari biasa kan lumayan Pak ya? Ya agak ada perubahan. Ya. Hari biasa ada perubahan. Terutama kan anak sekolah juga ada ya? Anak sekolah baru masuk ada perubahan. Tapi kalau libur seperti ini Pak ya? Sepi total. Ya tinggal cari setoran bensin pulang aja. Pak berarti kalau gini armada berarti ada berkurang nih Pak untuk jurusan Lawang Pak ya? Ya banyak yang kurang, banyak yang libur. Sampai berapa persen kalau libur gini Pak biasanya yang berkurangnya? Ya, dari total berapa? Ya sekitar paling 60-an yang banyaknya kan 140 nih. Oh, jadi hampir setengahnya kurang lebih ya? Iya. Setengahnya lebih Pak ya? Paling 60-70-an yang jalan. Beroperasi. Iwan Hikmawan melaporkan. Libur nasional memperingati kenaikan Isa Al-Masih, Jalan Raya Karangploso ramai kendaraan melintas. Meningkat kendaraan yang masuk sudah terlihat sejak pukul 8 pagi sampai menjelang siang. Sementara di pintu masuk Kota Malang, arus terlihat ramai lancar dan tidak terjadi penumpukan kendaraan. Tanggal merah libur nasional rupanya dimanfaatkan warga luar kota untuk berkunjung ke Malang Raya. Hal ini berdampak pada meningkatnya volume kendaraan yang melintas, khususnya bus-bus pariwisata dan roda 4 pribadi. Seperti yang terlihat pada Kamis pagi menjelang siang di beberapa titik jalan masuk dan keluar Malang Raya. Arus kendaraan terlihat mengalami peningkatan dan kepadatan terjadi. Kendaraan yang masuk ke arah Karangploso dan Batu sudah terlihat ramai sejak pukul 8 pagi, walaupun kondisi cuaca sedang mendung dan hujan turun rintik-rintik di beberapa wilayah. Menurut salah seorang warga menjelaskan, arus kendaraan mengalami peningkatan pada libur kenaikan Isa Al-Masih, khususnya dari arah Kota Malang menuju Surabaya, serta biasanya ramainya kendaraan ini akan berlangsung sampai sore hari. Di lokasi lain, tepatnya di Jalan Balai Arjosari dan Jalan Ahmad Yani Blimbing, arus kendaraan yang melintas masih ramai lancar. Baik kendaraan yang masuk maupun keluar Kota Malang, serta penumpukan lebih sering terjadi di Jalan Layang menuju arah Kota Malang, karena ada traffic light di Jalan Laksdari Sucipto. Gimana untuk arus yang melintas di jalan ini Pak? Yang melintas di jalan ini banyak ya ramai, Ya. yang ke Surabaya itu padat, Ya. yang ke Malang agak lengan sedikit. Ya. Mulai jam berapa itu ramainya Pak? Mulai jam 6 tadi Pak. Jam 6? Jam 6 sudah ramai. Biasanya sampai jam berapa kalau sudah kayak gini Pak? Sampai sore biasanya. Jam 4 itu tambah ramai. Padahal saya kalau kondisi hujan Pak ya? Iya. Tapi mobil pribadi yang banyak Pak ya? Iya pribadi. Nggak ada mobil angkutan jarang ini. Ya, soalnya angkutan kan sepi Pak ya? Sepi. Oh berarti yang dari arah Arjosari yang ke Surabaya yang ramai Pak ya? Ramai. Iwan Hikmawan melaporkan. Menurutnya permintaan dan pasar cenderung sepi berdampak pada turunnya harga buah apel di tingkat petani. Pada awal bulan puasa, harga apel jenis Ana sempat dijual Rp10.000 per kilogramnya. Dan saat ini harga turun menjadi Rp6.000 per kilogramnya untuk apel Ana dan Rp7.000 untuk apel mana lagi. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian Junggo Bumiaji, Kota Batu. Para petani sedang melakukan panen apel jenis Ana. Harga apel jenis ini sempat berada di kisaran Rp10.000 per kilogram pada awal puasa, tetapi perlahan turun sampai Rp8.000 beberapa minggu yang lalu untuk kualitas bagus. Memasuki akhir bulan Mei ini, harga apel kemudian turun kembali dan berada di kisaran Rp7.000 untuk apel jenis mana lagi.
dan di kisaran 6.000 untuk apel jenis Ana. Padahal cuaca saat ini masih turun hujan sehingga berdampak pada berkurangnya hasil panen. Saat ini persediaan atau stok apel siap panen belum banyak, tetapi tidak secara langsung berdampak pada naiknya harga jual apel kembali. Padahal biaya operasional semakin meningkat, terlebih untuk kebutuhan obat-obatan dan juga pupuk non-subsidi. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, harga apel sering turun naik dalam waktu yang tidak lama, sehingga tidak jarang berdampak pada kerugian yang dialami petani. Di lokasi terlihat kawasan kebun apel di Jungko Bumiaji yang stok apel siap panen masih belum banyak dan menunggu beberapa bulan lagi untuk siap panen. Serta di lokasi lainnya terlihat cukup banyak pohon apel yang mengalami busuk buah maupun rontok bunga akibat terdampak cuaca yang berdampak pada turunnya volume hasil panen. Harga apel saat ini kisaran dari harga 7.000-an. Jadi apa itu Pak yang 7.000? Itu mana lagi? Mana lagi? Berarti untuk Ana lebih ya? Ana 4.000. 4.000? Ya. Perkiraan mungkin karena pengirimannya mungkin. Pengirimannya? Ya. Jadi permintaan berarti turun kalau gini ya? Iya. Tapi kalau dilihat-lihat yang panen juga nggak begitu melimpah perasaan? Iya. Karena nggak ada yang berwisata. Oh gitu? Mungkin gitu. Tapi cuaca gimana? Pengaruh cuaca kondisi kayak gini? Cuaca ekstrim. Jadi apel nggak bisa berbuah lebat. Oh berarti hasil volume panen berarti sudah nggak maksimal berarti ya? Ya. Bisa ada pengurangan dari panennya. Bisa kurang berapa persen pengurangannya? Ya sekitar sampai 70%-an. Ya besar berarti kalau gitu ya. Iwan Hikmawan melaporkan.